please. Guys, before we start, let's pray together. Pray together. Finish. Greetings to our teacher and friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can sit down again. Fine. Give you all stand up please again. Stand up please again. And seperti biasa ya, kita cek dulu nih yang masih belum melengkapi atributnya, silakan dilengkapi. Karena untuk pertemuan yang sebelumnya saya sudah memberikan toleransi kepada Anda, berarti ini keyakinan kelas yang Anda buat. Pertemuan kita hari ini, Ibu akan mencatat data yang masih belum menggunakan atribut dengan lengkap. Karena saya pun berpakaian sesuai dengan seragam hari ini. Jadi kita sama-sama menyepakati keyakinan kelas kita, oke? Oke. Good. Oke, good. Iya. Ya, dari sini semuanya boleh duduk kembali. You can sit down again. Thank you. Very good. Oke. Good. Mario, where is your flight? Okay, I know you losing your flight. That's right. Every Tuesday, setiap Selasa ketinggalan terus. Oke, Mario doang ya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Mario nanti silakan mengoperasi supaya tidak kehilangan dari sinyal lagi. Oke, ya. Thank you so much. Kemudian next, silakan kalian cek dulu nih, apakah diri kalian hari ini tuh sudah bersih semua, sudah cantik, sudah indah, sudah ganteng, tampan. Kemudian juga tolong dicek di atas ubin kalian ataupun di kolom meja masing-masing. Apabila ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, silakan untuk keyakinan kita yang poin berikutnya. Ya, silakan langsung ditempatkan di posisi yang semestinya. Ya, thank you. Good. Next, kita bermain lagi sebentar yuk. Main gajah sama semut sedikit. Sedikit yuk. Oke, permainan kita adalah gini. Saya tidak akan mengulang terlalu banyak. Pokoknya setiap saya mengatakan gajah, bagaimana apa yang harus kalian lakukan? Gajah besar, gitu kan? Gajah besar. Semut kecil. Cukup balik, oke? Bagi yang kebalik ya, itu nanti saya minta maju ke depan. Kemudian silakan Anda choose. Kalian pilih apa yang sudah kalian pelajari seperti yang sudah Ibu tugaskan di pertemuan kita sebelumnya, bahkan semalam juga Ibu ulangi kembali. Tolong kalian pelajari tentang rangkaian arus AC-nya ya. Silakan dipelajari materi 2-nya, itu yang akan kita bahas hari ini bareng-bareng gitu kan. Semuanya sudah ada share di GCF kita, dan itu nanti kalian boleh pilih. Kalian boleh mempresentasikan apa yang sudah kalian ketahui, boleh tentang resistornya, boleh tentang induktornya aja, boleh tentang kapasitornya aja. Dan kalau kalian memerlukan bantuan untuk ngingetin sedikit-sedikit ya slide-nya, saya akan tampilkan dan kalian presentasikan di depan. Oke, bisa kita mulai dari sekarang ya. Biar kita semangat semuanya, kita sambil berdiri. Yuk, stand up lagi. You know about this song? Gajah. Kita mulai dari sekarang ya. Coba dulu, oke? Kita ulangi, kita dulu, kita cek dulu. Maksudnya kita tes dulu sekali ya. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar.
kita mulai di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Ya, kita mulai lagi di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah kecil. Gajah bisa gimana? Besar. Kita lihat gajah besar, silakan. Iya. Sampai 34. Kita mulai lagi di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gajah, gajah, kecil. Di hitungan ketiga. Satu lagi kita harus cari pasangan. 1, 2, 3. Di bagian yang sebelah sini berarti kita sama Elvira ya itu sepakat hitam. Kemudian Mila dengan Ocha itu hijau. Ingat ya, Mila, Ocha hijau. Kemudian Vita sama Elvira hitam. Ketika disebutkan hitam, apa yang harus dilakukan? Iya, yang hitam itu menepuk tangan yang pasangannya begini. Ya, kalau misalnya kena ditepuk temen ini tangan pasangannya ini berarti kalah yang hijau itu kalah gitu kan karena kena ketepuk. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau saya sebutkan hijau berarti yang posisi hijau menepuk tangan pasangannya yang hitam. Tapi kalau tangan pasangannya hitam itu bisa ketepuk berarti yang hijau menang, yang hitam yang kalah. Berarti boleh menghindar ya, boleh menghindar untuk yang ditepuk tangannya boleh menghindar. Tapi kalau menghindar dua-duanya gimana? Berarti yang kalah. Yang kalah adalah yang saya sebutkan. Misalkan saya sebutkan hijau, tetapi yang hijau malah menghindar begini bukan ditepuk, berarti yang hijau ya kalah. Ya kita menang. Kalian jadi wasit semuanya ya, teman-teman ini jadi wasit. Oke, di hitungan kedua dimulai. Hijau. Iya. Hijau. Ya benar. Berarti Elvira menang, boleh begitu. Asik. Sekarang ya oke ya. Kita cari pemenangnya. Hijau. Apa yang ingin Ocha presentasikan ke teman-teman mengenai materi kita hari ini yaitu tentang rangkaian arus air. Volumenya udah diperpaling yang model tentang penggunaan. Oke, dipersilakan kita berikan applause dulu. Arus AC itu berasal dari PLN, dari listrik, terus kegunaannya bisa buat nyalain ini fokus sama lampu sama AC buat kehidupan sehari-hari berguna banget. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian hebat luar biasa, ternyata belum pada fokus ya, karena setiap yang saya lemparkan, gulirkan itu ada aja kan masuk kesalahannya. Nah sekarang biar kita lebih fokus lagi, satu kali lagi, yaitu kalau misalnya tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam setengah aja, artinya nggak usah sampai nyentuh. Karena malam kita harus menjelang bobo. Kita tes sekarang, tepuk pagi, siang, malam. Gitu ya posisinya, jangan sampai karena malam itu setengah doang. Kita mulai hitungan ketiga, 1, 2, 3, tepuk malam, pagi, siang, siang, pagi, siang, malam. Oke, aplaus buat kalian semua. Ya, luar biasa kalian semua hari ini. Bagaimana, udah siap untuk kita melanjutkan? Ya, oke. Terima kasih. Kemudian next adalah let's see. Kalian boleh melihat materi yang sudah kalian pelajari di BCR Anda. Nah, sebelum kita mulai di sini, ini ada yang ingin Ibu berikan juga kepada Anda terkait dengan poin. Sebelum kita berlanjut ke poin ya, jadi nanti di sini ada tebak kata. Ya, jadi kalian bisa menjawab untuk mendapatkan poin tambahan untuk penilaian keaktifan kalian. Kalian bisa nanti langsung menjawab dengan mengacungkan tangan, mengangkat tangan, tangannya yang tinggi sambil sebutin nama. Contoh misalkan Siva, Iksan, Mario, berarti saya akan tunjuk. Ya, saya tunjuk namanya, baru menyebutkan jawabannya. Bisa dipahami? Oke. Who is absent today? You can see your friend beside you. Siapa yang nggak ada teman pasangan duduknya? Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti Anda semua sehat walafiat. Kita mulai dari sekarang ya. Untuk tebak katanya. Tebak kata yang pertama adalah Cluenya, satuan besaran induktor. Apakah itu? Angkat tangan, nama. Tami silakan. Henry, oke, betul sekali. Apakah betul jawabannya? Kita lihat. Betul sekali ya, Henry. Ya, kita ketutupan. Oh, sorry. Ketutupan? Iya. Sekarang? Enggak. Oh, enggak. Oh iya, sorry. Extend up. Tebak kata yang kedua, cluenya. Satuan besaran kapasitor. Apakah itu? Oke, saya berikan ke yang belakang. Siapa namanya? Ya. Najwa. Ya, apa jawabannya? Farad. Farad, betulkah itu? Betul. Oke, aplaus. Kemudian masih adakah? Kita lihat. Ya, masih ada. Cluenya adalah satuan besaran resistor. Apakah itu? Mario. Ya, oke, Mario silakan. Yes, Om. Om, betulkah? Iya, aplaus buat Mario. Masih adakah tebak kata berikutnya? Masih ada. Cluenya, hambatan pada rangkaian induktor. Apakah itu? Hambatan pada rangkaian induktor. Apakah itu? Nama? Reaksi induktor. Dari mana? Oke. Reaksi induktor. Oke, aplaus. Oke, jawabannya reaktasi induktor. Oke, good job. Masih adakah? Masih ada. Cluenya, hambatan pada rangkaian RLC seri. Apakah itu? Elvira. Ya, silakan Elvira. Impedasi. Impedasi. Apakah jawabannya? Oke, aplaus. Iya, kita lihat masih adakah tebak katanya? Oke, sudah selesai ya. Aplaus buat kalian. Fine. Tadi
salah satu teman Anda sudah menjelaskan terkait dengan penggunaan dari rangkaian arus RLC-nya ya, tadi dari ONCA. Dan untuk hari ini kita akan membahas poin-poin yang terdapat pada slide yang sudah saya minta pelajari. Di sini adalah kita akan ngebahas tentang rangkaian RLC. Oke, yang sudah kalian pelajari, R-nya itu apa? Ada yang tahu kan RLC? R-nya itu apa? Hambatan. Oke, kepanjangannya R-nya itu Resistor. resistor, good. L-nya itu apa? Induktor. C-nya itu apa? Kapasitor. Makanya itu disebutnya RLC. Ya, di sini ada R-nya itu resistor, L-nya induktor, dan C-nya adalah Kapasitor. Nah, ketiga-tiganya itu terdapat dalam rangkaian arus bolak-balik atau kita sebut dia dengan rangkaian arus AC. AC, A-nya itu apa? Alternatif. Alternatif, C-nya ya, jadi arus bolak-balik. Di sini untuk yang pertama, if you don't understand about my explain, you can ask here ya. Jadi untuk yang R-nya itu kita bahas one by one, satu persatu. Karena di sini adalah rangkaian RLC, berarti R-nya kita akan bahas yaitu si resistornya. Jadi RLC ini bisa terpisah satu persatu, bisa juga gabungan atau campuran, sama seperti yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Ada rangkaian hambatan seri, ada rangkaian hambatan paralel, kemudian ada rangkaian hambatan campuran. Kalau campuran ada seri, ada paralel dalam satu rangkaian tertutup itu. Ya, tentunya di sini untuk rangkaian RLC pun juga bentuknya apabila kita gunakan dalam alat-alat elektronik yang saat ini kalian rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, ini tentunya harus dalam bentuk rangkaian yang terbuka atau tertutup? Tertutup, betul sekali. Oke, sebelum kita masuk ke sini, saya akan menampilkan dulu apa sih kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Nah, ini dia untuk adik kita, yaitu menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Nah, nanti untuk referensi link YouTube-nya kalian bisa lihat ya, browsing di sini, bisa kalian buka seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, oke, bisa tolong dibacakan Tessa. Melalui pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi. Dan model pembelajaran e-learning, peserta didik mampu memahami konsep arus dan tegangan AC rangkaian RLC, serta prinsip resonansi listrik dengan karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli. Oke, thank you Tessa. Jadi di sini ya tujuannya pengembangan dari KD yang akan kita pelajari tadi. Terus ternyata di sini pun juga ada tokoh penemunya yang sangat berjasa untuk kita semua, dan perlu kalian ketahui siapa sih penemu atau tokoh yang bersejarah dalam rangkaian arus bolak-balik atau AC tersebut. Ini dia. Ya, siapa dia? Nikola Tesla. Kalian Iksan, masih ingat nggak? Untuk Tesla ini tuh satuan pada besaran fisika, yaitu satuan apa ya? Tesla. Pertemuan kita sebelumnya semester ganjil ini udah sempat kita bahas. Magnet. Oke, apanya magnet? Medan magnet. Medan magnet, betul sekali, ingatannya masih oke. Jadi Tesla ini ya kita abadikan sebagai satuan dalam besaran fisika, yaitu medan magnet yang sudah kita pelajari di semester ganjil lalu. Ya, yang lambangnya apa? BB. Sambut banget. Oke, saya kembalikan untuk yang pembahasan RLC kita. Oke ya. Yang pertama, rangkaian resistornya dulu, atau kita sebut dia sebagai rangkaian resistor murni, atau istilahnya kita sebut dengan resistif karena asalnya dari resistor. Jadi istilahnya adalah resistif. Rafael, can you make a picture? Tolong, you can move on here ya, maju ke depan untuk memberikan gambar tentang rangkaian resistor. Silahkan, kan kalian sudah sama-sama membahas slide-nya. Sebelum menjelaskan, coba yuk.
Ya, boleh, betul sekali. Iya, gambar ulang. Gambar ulang. Kemudian Rena bisa mendampingi Rafael. Silakan dibuatkan gambar pada rangkaian induktornya. Induktornya. Ada resistornya, ada induktornya. Nah, nanti adanya yang ketiga yaitu si. Nah, kalau Anda lihat ya, semua rangkaian itu posisinya pada rangkaian yang tertutup atau terbuka? Tertutup. Dan dia terhubungnya dengan sumber tegangan bola balik. Lambangnya itu kayak lambang Pahinda. Ya, cukup. Thank you. Iya, thank you Rena. Oke, thank you Rafael. Kita berikan aplaus untuk Rena dan Rafael. Silakan kalau Anda perhatikan di sini untuk rangkaian resistor dan induktor, bedanya di apanya? Gambar lambang resistornya ya sama induktornya. Kalau resistor dia tuh kayak gini, kayak rumput, kemudian kalau induktor itu kayak gini, kriwil gitu istilahnya kalau saya bilang. Terus untuk persamaannya itu kita sama-sama menggunakan untuk tegangannya ya, persamaan tegangan V sama dengan V max sin omega V. Begitu juga dengan si rangkaian induk. Dan kedua-duanya ini bahkan satu lagi itu akan kita bahas, yaitu tentang rangkaian si kapasitornya. Ketiga-tiganya ini C ya, rangkaian C ini kapasitor. Semuanya itu terhubung dengan sumber tegangan arus bola balik pada rangkaian yang tertutup. Silakan Jona, kamu menggambarkan untuk rangkaian kapasitor. Selanjutnya yang sudah kalian pelajari atau kita akan bahas berikutnya dalam hal ini adalah implementasi hukum Ohm pada tiap-tiap rangkaian RLC tersebut. Implementasi hukum Ohm. Kita semuanya sudah ngebahas dari semester ganjil yang lalu bahwa hukum Ohm itu ya bunyinya gimana Dini? Rumusnya persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm. Hubungan antara tegangan, kuat arus dan hambatan. Tegangan, kuat arus V sama dengan V sama dengan I dikali R, ya kan? V-nya secara garis umum dulu atau secara garis besarnya dulu. Hukum Ohm itu adalah tegangan sama dengan kuat arus dikali dengan resistor. Perkalian antara hambatan dengan kuat arus. Thank you so much. Very good. Ya, satu lagi ini rangkaian kapasitornya atau rangkaian C-nya, karena dia asalnya itu dari kapasitor, maka bisa kita sebut juga sebagai rangkaian kapasitif. Kemudian yang ini rangkaian induktif. Dan ini rangkaian resistif. Untuk hukum Ohm semua ketiga rangkaian ini ya implementasinya sama, yaitu di sini kita berikan atau implementasi tentang hukum Ohm-nya. Dimana untuk hukum Ohm-nya ini ya secara garis besar tadi sudah disebutkan hubungan antara tegangan dengan kuat arus dan hambatan. V sama dengan I kali R. V-nya apa sih? Yuk silakan saya. V-nya itu apa? Tegangan satuannya. Oke, good. Kemudian I-nya itu apa sih? Satuannya? Bagus. Kemudian R-nya itu apa? Resistor atau hambatan. Satuannya? Oh, betul sekali. Itu kalau tegangan. Sekarang kalau misalnya kuat arusnya berarti bisa kita gunakan bagaimana? V dibagi R. Dan kalau misalnya R-nya yang kita mau cari, kita bisa gunakan V dibagi. Oke. Next, berarti di sini dari masing-masing rangkaian untuk mencari di sini untuk yang rangkaian resistifnya, karena dia resistif berarti tegangannya juga tegangan resistif. Bisa kita masukkan dia kuat arus dikali hambatan. Kemudian untuk yang rangkaian induktif, pada rangkaian induktif hukum Ohm-nya di sini berlaku bagaimana? Hukum Ohm-nya tetap sama juga. V
V sama dengan I kuat arus dikali hambatan. Nah, namun di sini saya untuk rangkaian induktif harusnya kan kayak gini ya hukum ohmnya. Kemudian pada rangkaian induktif ternyata hambatan pada rangkaian induktif itu kita sebut dia dengan induktif. Apa? Kita sebut dia dengan apa istilahnya? Reaktansi induktor. Tidak lagi R atau hambatan R gitu ya, tidak lagi R atau resistor, tetapi dia reaktansi induktor yang lambangnya kita buatkan dia adalah XL. Jadi ya L-nya ini agak ke bawah, nulisnya jangan sejajar. Kalau sejajar nanti kayak ukuran baju ya, extra max gitu ya. Nih kayak gini untuk reaktansi induktornya. Dan untuk mencari reaktansi induktor ini kita bisa gunakan apa? Hubungan dengan ini tegangan omega dikali ya, sehingga di sini yang awalnya hukum ohmnya V sama dengan dikali R, R-nya ini kita ganti dia dengan reaktansi induktor menjadi V sama dengan I dikali X, dan V-nya di sini tentunya tegangannya tegangan si induktif, berarti VL. Bagaimana satuan untuk reaktansi induktor? Apa satuannya? Satuannya apa untuk XL? Siapa yang tahu satuan untuk reaktansi induktor? Iya. Ohm juga. Kenapa kok ohm? Karena reaktansi induktor ini merupakan apa? Hambatan pada rangkaian induktif. Berarti sama. Kalau di sini hambatan pada rangkaian resistif itu adalah R, si resistornya langsung. Nah, tapi kalau di sini hambatan rangkaian induktif itu adalah reaktansi induktor, atau kita sebut dia dengan X. Nah, berikutnya kalau untuk yang kapasitif, ternyata apa namanya hambatannya? Hambatannya bernama reaktansi kapasitor. Atau kita berikan lambang X, ya reaktansi kapasitor. Apa satuannya? Karena dia hambatan berarti ohm juga. Bagaimana mencari XC tersebut untuk persamaannya reaktansi kapasitornya? 1 per omega-nya ini apa sih? Apa satuan kecepatan tersebut? Cari radian per second atau radius per second, betul sekali ya. Terus berarti kalau misalnya di sini hambatannya adalah XC, berarti untuk mencari hukum ohmnya bagaimana? V tegangannya tegangan kapasitif, VC sama dengan I dikali X. Seperti ini masing-masing untuk persamaan dalam rangkaian induktif, kemudian kapasitif maupun resistif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ternyata ya dari masing-masing rangkaian RLC itu memiliki grafik. Nah, di sini grafiknya yang diberikan adalah grafik antara hubungan tegangan terhadap waktu. Bagaimana sih grafik untuk rangkaian resistor atau resistifnya? Seperti ini. Ini grafik rangkaian resistor murni atau resistif. Ya perlu kalian garis bawah itu apanya? Perhatikan baik-baik. Kalau kayak gini namanya grafik sinus atau kosinus. Masih ada yang ingat nggak? Grafik sinus atau kosinus? Ya, grafiknya adalah kita sebutnya dengan grafik sinus. Dimana di sini untuk yang sungguh mendatar X positifnya itu adalah besaran T, T-nya adalah waktu dengan satuan second. Kemudian yang sumbu vertikalnya itu adalah sumbu Y-nya, yang ke atas ini untuk besaran kuat arus dengan besaran tegangannya. Ya. Nah, kalau untuk yang rangkaian R, rangkaian resistor di sini dikatakan untuk grafiknya adalah bagaimana dia antara tegangan dengan kuat arus ini yang perlu digarisbawahi. Bagaimana? Sefase. Maksudnya sefase apa? Dia sama-sama dimulai dari 0 derajat. Ya, dia dimulai sama-sama dari satu titik yang sama.
Nah, di sini untuk Vmax-nya Anda perhatikan baik-baik. Ini yang berwarna apa Vmax-nya? Iya, yang ini, yang lebih bawah ya Vmax-nya. Dia berwarna biru, kemudian yang untuk I-nya, kuat arusnya, dia yang berwarna kuning, yang agak lebih atas ini. Namun keduanya tetap dimulai dari satu titik yang sama, yaitu di sini. Artinya makanya dikatakan antara tegangan dan kuat arus itu sefase untuk yang rangkaian resistif. Berikutnya, kalau kita bandingkan rangkaian yang induktifnya bagaimana? Ini dia yang perlu kita garis bawahi. Ternyata bagaimana tegangannya? Kondisi tegangannya mendahului kuat arus. Ini I ya, bukan satu, tetapi ini I. I itu maksudnya adalah kuat arus. Tegangannya mendahului kuat arus sebesar berapa derajat? 90 derajat. Nah, maka grafik sinus yang dihasilkan itu akan seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Ternyata untuk yang di sini dikatakan V-nya mendahului kuat arus. Jadi V-nya ini posisinya di atas. V-nya dimulai dari sini yang warna biru. Kemudian untuk kuat arusnya dia mulainya dari bawah sini karena memang kuat arusnya di mana? Ketinggalan kan? Ketinggalan 90 derajat dari tegangan. Berarti di kuat arusnya di sini posisinya nih. Vmax-nya mulainya dari sini dari bawah. Ya, ketinggalan 90 derajat. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang rangkaian kapasitif kebalikan dari induktif. Kalau tadi tegangannya itu mendahului kuat arus, nah sekarang kuat arusnya mendahului tegangan. Kuat arus mendahului tegangan. Artinya bagaimana? Kuat arus posisinya di atas atau di bawah? Di atas, karena I-nya mendahului. Berarti di sini dia posisi untuk kuat arusnya, Imax-nya, dia mendahului si tegangannya. Tegangannya dari sini, dari mulai titik nol ini arusnya itu di atas si tegangan. Nah, kata-kata seperti ini, kalimat ini bisa saja saya tuliskan menjadi kayak gini. I ketinggalan. Jadi nanti kok ada istilah kuat arus ketinggalan terhadap tegangan ya? I ketinggalan terhadap V 90 derajat. Ini sama aja maknanya dengan V mendahului I 90 derajat. Berarti yang ini bagaimana redaksinya? Bisa kita tuliskan V ketinggalan. Karena dia nggak diajak ya, jadinya ketinggalan terhadap I sebesar 90. Ya, jadi sama aja tuh. Baik yang atas ya statementnya maupun yang bawah. Sampai di sini bisa diikuti? Berikutnya, selain diagram sinus atau grafik sinus, maka di sini juga ada perlu mengetahui tentang diagram fasornya dari rangkaian resistif karena dia sefase. Anda perhatikan baik-baik, baik kuat arus maupun tegangan di sini ya, dua-duanya berada dalam garis yang sama karena dia sefase. Namun untuk yang rangkaian induktif, Anda perhatikan ternyata di sini V-nya kan mendahului I ya. Nah, berarti I-nya itu mulainya dari 0 derajat, di sini posisi 0 derajat I-nya. Nah, V-nya mendahului I, berarti mendahului berapa derajat? 90, sehingga V-nya dia akan ke atas tegak lurus di sini, 90 derajat. Ya, ini V-nya 90 derajat ya terhadap si kuat arus. Bagaimana dengan si rangkaian kapasitif? Kapasitif ya kebalikannya. Berarti kebalikannya gimana? I-nya mendahului V 90 derajat. Karena I-nya yang mendahului V 90 derajat, makanya di sini V-nya posisinya ke bawah. Artinya apa? Kan ketinggalan. Tegangannya ini ketinggalan, karena dia ketinggalan berarti dia bernilai apa? Negatif. Makanya dia posisinya itu di bawah. Sementara arusnya itu adalah yang sungguh mendatarnya, seperti itu. Perhatikan baik-baik, di sini adalah Imax-nya. Ini juga sama Imax-nya. Sini VL-nya. Ini adalah hubungan antara kuat arus maksimum dengan tegangan induktor, dengan tegangan kapasitor, dan di sana untuk yang rangkaian resistifnya Imax-nya terhadap VL-nya dia sefase, sama-sama berada dalam satu garis yaitu 0 derajat. Tapi sini bisa diikuti. Itu perbedaan masing-masing dari ketiga rangkaian. Bu, sekarang gimana kalau rangkaiannya campuran? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana kondisinya kalau dia rangkaiannya campuran? Nah, ini dia. Tiga-tiganya dijadiin satu. Kalau tadi kan itu bisa nih R sendiri, L sendiri, I sendiri, kan gitu. Sekarang kalau misalnya tiga-tiganya kita jadiin satu, namanya apa? Oke, kalau ketiganya menyatu, itu kita sebut dia dengan rangkaian R, L, dan dia disusun secara seri. Kalau seri gimana sih? Bertingkat atau dia sejajar? Sejajar. Masih pada ingat, keren banget ya. Berarti karena dia itu seri, berarti di sini si
resistornya, dia akan sejajar dengan si induktornya, sejajar dengan kapasitor, garisnya itu sejajar ya. Kemudian ketiga-tiganya dihubungkan pada rangkaian tertentu dengan menggunakan tegangan arus bola. Di sini dia untuk R-nya, di sini L-nya, di sini R-nya resistor, L-nya induktor. Jadi kalau mau diberikan satuannya, ini adalah si ohm gitu kan. Kemudian ini si Henry, kapasitornya adalah si farad. Nah, di sini untuk persamaan tegangan RLC, maka di sini persamaan tegangannya V-nya sama dengan V max dikali sin omega. Ya. Kemudian di sini untuk hambatan pada rangkaian RLC seri, hambatan ini bernama. Boleh bersama. Oke, nihil Pak. Oke, terima kasih Bu. You're welcome. Hambatannya itu kita sebutnya dengan apa? Impedansi. Apa lambang impedansi? Z. Apa satuannya? Ohm. Silakan ini hambatan. Bagaimana rumus impedansi? Ada di sana ya. Z sama dengan, nah seperti ini rumusnya. Iya, akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Hati-hati, di sini posisinya jangan dikuadratin satu-satu. Jadi si Z itu sama dengan akar R-nya dikuadratin plus XL min XC dulu, baru dikurungin lagi, baru kita kuadratin. Jadi di dalam ini posisinya pengurangan dulu. Kalau XL yang misalkan 80, XC-nya itu misalkan 40 ohm, berarti 80 dikurang 40 dulu, baru hasilnya dikuadratkan. Bisa dipahami? Nah, sekarang kondisinya bisa saja nilai XL ini lebih besar daripada XC. Jadi kondisinya apabila XL lebih besar dari XC, XL itu dari apa sih? Induktif. Berarti di sini rangkaiannya bersifat induktif. Nah, kalau si XL-nya lebih kecil dari XC, berarti XC-nya lebih besar ya dari XL. Rangkaiannya bersifat kapasitif. Dan kalau XL-nya sama dengan XC, maka rangkaiannya bersifat resistif. Dan ketika XL sama dengan XC, nilai XL itu sama dengan nilai XC, maka di sini akan terjadi yang namanya peristiwa resonansi. Frekuensinya itu sama. Nah, untuk peristiwa resonansi di sini itu biasanya terjadi frekuensi. Ketika XL sama dengan XC itu akan terjadi frekuensi, dan istilahnya frekuensinya kita sebut dia dengan frekuensi resonansi. Bagaimana sih persamaan frekuensi resonansi? Ini dia. Di sini nanti belum diberikan ya, the next slide untuk frekuensi resonansinya. Nah, di sini diberikan juga untuk hukum ohm ya. Di sini untuk yang rangkaian RLC seri, hukum ohmnya bagaimana? Nah, di sini untuk implementasi hukum ohmnya, karena V sama dengan I dikali R kan. Nah, ternyata untuk rangkaian RLC ini tadi hambatannya apa sih? Z kan? Sehingga hukum ohmnya menjadi bagaimana? Untuk si rangkaian RLC seri, hukum ohmnya itu akan menjadi V apa? V max ya? V max di sini akan berlaku I maksimum dikali dengan hambatannya, yaitu si Z0. Ini dia. Pada rangkaian RLC seri itu berlaku hukum ohmnya V maksimum sama dengan I maksimum dikali impedansi, karena hambatannya di sini adalah si impedansi atau Z. Kemudian di sini untuk faktor daya itu apa sih? Nah, di sini ada istilahnya daya yang diserap rangkaian. Jadi pada rangkaian ini dia akan ada komponen daya yang diserap oleh rangkaian. Daya itu lambangnya apa? P besar kan? Nah, untuk daya bisa kita gunakan bersamaan V-nya itu tegangannya. Tegangan efektif dikali arus efektif dikali cos theta. Karena dari diagram fasor si RLC seri ini, untuk diagram fasor RLC seri, Anda perhatikan baik-baik. Di sini untuk posisi kuat arus dan resistor dia masih terletak pada
garis yang sama ya, dimulai dari 0 derajat untuk buat arusnya, sementara untuk si XL-nya itu arahnya ke atas, hambatan induktifnya, dan hambatan kapasitifnya arahnya ke bawah. Sehingga dari sini itu akan terbentuk sudut antara ini, sudut yang terbentuk oleh si hambatan impedansi ya, dia adalah diagonalnya. Disinilah sudut yang terbentuk antara kuat arus dengan si impedansinya. Nah, sehingga sudut yang terbentuk di sini ini adalah sudut kosinus. Dan kosinus itu kita bisa cari dengan bagaimana? Sisi mendatar ya, R-nya ini dibagi dengan sisi miring. Jadi untuk kosinus di sini itu akan kita gunakan persamaan R dibagi dengan Z, di mana R-nya ini apa? Hambatan resistifnya. Kemudian Z-nya ini adalah impedansi. Hambatan untuk RLC seri. Nah, sehingga untuk dayanya, karena tadi persamaan daya disipasinya adalah P sama dengan V efektif kali cos theta. Nah, di sini cos theta-nya kalian ganti dengan R dibagi Z, sehingga bisa persamaan dayanya menjadi seperti ini. P sama dengan tegangan efektif dikali arus efektif dikali cos theta-nya R dibagi Z. Itu untuk daya disipasinya pada rangkaian RLC seri. Nah, berikutnya ini tadi yang sudah saya berikan kepada Anda semua, bahwa ketika kondisi XL itu sama dengan si XC, maka akan terjadi resonansi pada rangkaian RLC seri tentunya. Dan di sini akan terjadi frekuensi resonansi. Masih ingat tentang gelombang yang sebelumnya sudah kalian pelajari di kelas 11, bahwa pada gelombang itu ya, omega akan sama dengan gimana? 2pi dikali frekuensi. Sehingga untuk menentukan frekuensi bisa digunakan omega per 2pi. Tuh ya. Nah, jadi seperti ini karena posisi XL sama dengan XC. XL-nya apa rumusnya tadi? XL itu omega kali L. XC-nya apa sih rumusnya? 1 per omega C, gitu kan? Nah, sekarang ini kita selesaikan omega kali omega, kita kali silang. Ini kali ini omega kali omega jadi omega kuadrat sama dengan 1 per L kali C. Sehingga untuk mencari si omeganya dihilangin kuadratnya adalah akar 1 per L kali C. Nah, omega ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah si 2pi kali frekuensi. Ya. Nah, omeganya bisa kita masukkan yaitu 2pi kali frekuensi sama dengan akar 1 per LC, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, 1 per akar LC. Sehingga untuk mencari frekuensi resonansinya 1 per 2pi dikali akar LC. Ini untuk persamaan frekuensi resonansi. Bu, bagaimana sih aplikasinya dalam pemecahan masalah? Oke. Ini seru banget kalau kalian udah ketemu sama pemecahan masalah rangkaian campuran pada arus bolak-balik atau RLC. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya perlu semuanya konsentrasi. Kita sedikit diri dulu ya, semuanya stand up please. Everyone stand up please. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita, oke. Parah lu. Ya. Kita bisa lanjut ya. Ketika saya berikan kata-kata Marina, silakan Anda tunjuk diri Anda sendiri menari ya. Silakan berikan gerakan menari di atas, pegang pundak Anda menaranya seperti ini. Saya, yuk sekarang tidak ada yang balik-balik, saya yang bernyanyi, kalian yang memperagakannya dengan baik. Dimulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari. Marina menari di atas menara. Yuk, agak dipercepat, ikuti dengan alur nada saya. Menara menari. Oke, plus buat semuanya. Berikutnya, sebelum saya lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang perhatikan baik-baik, semuanya konsentrasi. Apabila ada sebuah rangkaian RLC seri diberikan seperti yang ada di depan ini,
Anda perhatikan baik-baik, ini ada rangkaian RLC seri, berarti dia gabungan. Di mana nilai R-nya itu berapa di sini? 8 ohm. R itu apa sih? Hambatan. Hambatannya 8 ohm. Induktornya berapa? Ini huruf apa nih? Iya, milihenry, betul sekali, bukan mikro. Ya, kalau mikro yang mana? Yang seperti ini. Kayak huruf M tapi dia kayak huruf M nyambung. Ini adalah lambang mikro. Nah, ternyata di sini mikro ini untuk si kapasitor. Berapa nilai kapasitornya? 800 mikrofarad. Oke, betul sekali. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk penyetaraan satuan. Saya ingatkan lagi, untuk 1 milihenry, mili ya, mili. Kalau mau dijadikan ke Henry itu diapain say? Dikali atau dibagi? Dari mili, sama aja kayak misalkan dari mili kita jadiin ke meter gitu kan. Dari milimeter kita jadiin ke meter. Mili itu kan di bawah posisinya, meter itu di atas ya. Naiknya berapa tingkat? Ada 3 tingkat kan? Berarti dibagi berapa? 1/1000. 1/1000 itu berapa sih? 0,001. Atau bisa kita tulis dengan 10 pangkat min 3. Itu dari mili ke Henry. Pangkatnya minus karena dia memang 1 dibagi 1000 atau 0,001 desimal kan? Berarti dia pangkatnya minus. Tapi kalau dibalik 1 Henry itu berapa mili Henry? Nah, kalau ini baru dikali, yaitu dikali 1000, atau bisa kita tulis dengan 10 pangkat 3. Nah, berikutnya, kalau mikro, 1 mikrohenry, berapa Henry? 1 dibagi 3. Mikro itu 1 juta ya, say? Lumayan banyak ya, Henry. Atau bisa kita tulis dengan 10 pangkat min 6. Sekarang kita balik, kalau misalnya 1 Henry itu berapa mikro? Henry. Ya, pangkatnya tinggal hilangin ininya negatif ya, jadi 10 pangkat. Berapa 10 pangkat 6? 1 juta. Kalau Henry-nya saya ganti farad, nilainya sama nggak? Sama. Tinggal H-nya, Henry-nya itu kamu ganti F. F itu farad, itu untuk satuan si kapasitor. Oke ya. Nah, sekarang dari soal, perhatikan baik-baik. Ini Anda diberikan soal seperti ini untuk RLC seri. Berarti dari soal ini bisa kita tuliskan yang diketahui apa aja, say? Ada R-nya 8 ohm. Apa lagi? L-nya ini berapa? 32 milihenry. Langsung kita setarakan. 32 dikali 10 pangkat min 3. Apanya lagi? Ada sih kapasitornya berapa di sini? 800 mikrofarad. Kita setarakan. 800 kali 10 pangkat min 6. Apa lagi? Di sini ada persamaan tegangan ya, persamaan. Nah, tadi persamaan tegangan itu bagaimana sih? V sama dengan Vm sin omega T. Artinya nilai yang 120 di depan ini itu adalah nilai si Vm-nya. Vm itu adalah tegangan maksimum. Kemudian yang 125 ini ternyata nilai apanya? Omega-nya. Kita tuliskan di sini. Vmax-nya ternyata 120 volt. Omega-nya berapa? 125 radian per second. Ada lagi yang diketahui? Itu aja ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Tentukan yang A, impedansi rangkaian. Tadi apa lambang impedansi? Z-nya itu apa rumusnya? Akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Di soal R-nya ada nggak? XL-nya ada nggak? XC-nya ada nggak? Berarti harus kalian apain? Cari dulu. Tadi rumus XL apa? Omega kali omega. Ini lihat berapa tadi di sini? 125 nih omeganya, masukin 125 kali L-nya. L-nya ini, tapi yang udah kita rubah, yang udah kita setarain. 32 kali 10 pangkat min 3. Masukkan ke sini 0,0032. Ini 32 kali 10 pangkat min 3.
Hasilnya adalah 4 ohm. Ini kita kali ya. Kemudian kita cari lagi exchange-nya, hambatan kapasitifnya 1 per omega C. 1 dibagi omeganya masukin 125. C-nya masukin kapasitornya tadi, ini si C-nya. Yang udah kita rubah 800 mikrofarad, kita rubah ke farad tadi. 800 kali 10 pangkat min. Nah, ini 10 pangkat di bawah kan pangkatnya minus nih. Kita naikin ke atas, say. Kalau di bawah pangkatnya minus, naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Dibagi dengan 125 dikali 800 itu berapa? 100 di atas pangkatnya 6, di bawah pangkatnya 5. Ini bisa kita habis bagi. Ya, ini sisa 1. Nah, jadi 10 pangkat 1 yaitu 10 ohm itu untuk si exchange-nya. Udah dapat XL exchange, tinggal kita masukin ke rumusnya. XL-nya tadi kita cari adalah 4 ohm, masukin ke sini. Kemudian exchange-nya adalah 10 ohm, kita masukin ke sini. Ternyata gimana nilai XC dengan XL-nya? Mana lebih besar? Iya, di situ nilai XC lebih besar. Berarti dia rangkaiannya bersifat apa? Kapasitif, karena XC-nya lebih besar daripada si XL-nya. Nah, sekarang 4 dikurang 10 itu berapa? Minus kan? Min 6. Tetapi di sini ada tanda kurungnya. Jadi min 6 itu harus dikuadratkan. Artinya bagaimana? Min 6 dikali min 6. Min kali min hasilnya 11. Jadi nggak akan masalah. Walaupun di situ hasilnya negatif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Ya. Min 6 min 6 kan 36 ya. Dikali nih. Min 6 kali min 6 dia 36. 36 ditambah 8 kuadrat. Ya, jadi di sini posisinya si 64 ini kan. Min 6 kali min 6 dia posisinya 30. Ini jumlah 64 tambah 36 adalah akar 100 adalah itulah impedansinya 10. Satuannya jangan lupa ohm. Ada yang ditanyakan? Untuk mencari impedansi bisa dipahami semua? Ternyata kalau udah dipahami itu masih kategori rumit nggak? Tapi perlu kesabaran ya, karena harus dicari one by one gitu, satu persatu. Berikutnya, untuk pertanyaan yang B, tegangan maksimum dan kuat arus maksimum pada rangkaian tersebut. Tegangan maksimum apa berarti lambangnya? Vmax ya. Ternyata di rangkaian gimana Vmax-nya? Iya, udah ada. Jadi nggak usah dihitung lagi, udah langsung kamu masukin aja di sini Vmax-nya dari sini, dari persamaannya. 120 satuannya jangan lupa. Volt. Tinggal kita cari kuat arus maksimum, Imax. Kuat arus maksimum yaitu Imax-nya. Imax-nya kita cari dengan Vmax dibagi Z. Kenapa Z? Karena di sini ya rangkaiannya adalah RLC seri, sehingga hambatannya itu tadi sudah kita sama-sama ketahui. Untuk RLC seri hambatannya adalah Z atau impedansi. Nah, Vmax-nya kita masukin 120 volt dibagi Z-nya tadi udah kita cari ya di sini poin A 10. 120 bagi 10 12 ampere. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa diikuti semua? Good. Next, pertanyaan yang C. Tegangan efektif dan kuat arus efektif pada rangkaian. V efektif bisa Anda cari dengan Vmax dibagi akar 2. Vmax-nya berapa tadi? 120 per akar. Nah, ini Anda sederhanakan. Di bawah ini akar 2 kan penyebutnya. Cara menyederhanakannya gimana? Caranya yang atas Anda kali dengan akar 2, yang bawah juga kali akar 2. Ini kalau dijabarin, disederhanakan 120 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. 120 kali akar 2. 120 akar 2 per akar 2 kali akar 2. 120 bagi 2. 60 akar 2. Gitu caranya. Sehingga ini dapatlah 60 akar 2 volt untuk V efektifnya. Bisa dipahami? Jadi disederhanakan dengan penyebutnya, itu lihat penyebutnya, jadi sama-sama dikalikan dengan penyebutnya, atas kali bawah kali. Kemudian arus efektif Anda cari dengan Imax per akar 2 juga. Imaksimumnya berapa di sini tadi? 12, masukin per akar 2. Ini juga sama, silakan Anda sederhanakan seperti ini. Berarti di sini 12 per akar 2 gitu kan, dikali akar 2 per akar 2. 12 kali akar 2, 12 akar 2 per akar 2 kali akar 2. 12 bagi 2, 6 akar 2. Satuannya jangan lupa untuk arus Bisa diikuti? Ada yang ditanyakan? Oke.
Poin D-nya, daya yang diserap rangkaian. Tadi daya disipasi pada RLC seri kita pergunakan rumus apa? VF dikali IF dikali cos theta kan? Cos theta-nya dijabarin R dibagi Z. V efektifnya berapa? Udah ada di poin C. 60 akar 2 masukin. I efektifnya berapa? Udah ada di poin C. 6 akar 2 masukkan. R-nya berapa? R-nya lihat di sini. 8 ohm masukin. Dibagi Z-nya berapa? Ini tadi udah kita hitung 10 masukin. Akar 2 dikali akar 2 berapa? 2. 60 dikali 6 360. Kemudian dikali 8 per 10. Hasilnya 576. Satunya jangan lupa. Untuk daya itu adalah 4. Sampai di sini bisa diikuti? Ada pertanyaan? Ya, silakan Sari. Itu yang si efektif sama yang efektif, kenapa ada akar 2-nya di bawah? Ini Awal mulanya dari mana? awal mulanya. Ini adalah penyusunan persamaan dari pertemuan kita yang pertama. Oke, saya ingatkan dari pertemuan kita yang pertama di sini. Nah, ini nilai efektif itu adalah kuat arus atau tegangan efektif yang terukur oleh ampere meter atau voltmeter. Jadi pada rangkaian arus AC atau bolak-balik, untuk arus efektifnya itu diperoleh dengan menggunakan alat ukur arus efektif itu adalah ampere meter, diperoleh I maksimum dibagi akar 2. Itu akar 2 itu dijabarkan sebenarnya 1,4. Karena dia 1,4, makanya di sini dituliskan dia adalah akar 2. Begitu juga dengan tegangan efektifnya, yaitu V maksimum per akar. Itu kalau tegangan berarti dari alat apa pengukurannya? Voltmeter. Seperti itu. Oke. Itu ya, jadi ini saling berkaitan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, lihat next slide berikutnya saya. Nah, di slide berikutnya ternyata ada trik cepatnya nih. Bagaimana sih trik cepatnya? Untuk mencari impedansi atau Z, pakai triple Pythagoras. Masih pada ingat nggak sih triple Pythagoras? Ini semuanya kaitannya sama matematika kan? Oke, triple berarti ada berapa angka di situ? 3. Pythagoras itu yang kayak apa sih? Siku-siku, betul sekali. Gimana tuh nyari triple Pythagoras caranya? Katanya siku-siku gitu kan? Berarti siku-siku kayak gini kan ya? Oke. Contoh. Siapa yang mau mengemukakan atau menjelaskan ke depan? Contohnya di sini ada 6, 8, 10. Bisa tolong dijelaskan siapa yang ingin menjelaskan dengan menggunakan? Silakan Sari. Pythagoras. Tadi kan seperti yang di soal sebelumnya ada angka 6. Kalau misalnya dipangkatkan 2 itu kan jadinya 36. Terus yang 8 pangkat 2 itu jadinya 64. Tinggal ditambah jadi sama dengan 100. Nah ini kan awal mulanya dari diakarin ya. Nah diakarin itu akaran 100 hasilnya itu sama dengan 10. Jadi 6, 8 sama dengan 10. Oke, kalau pada segitiga siku-sikunya posisinya itu kamu tempatannya 6 di mana, 8 di mana, 10 di mana? 6-nya di bawah, Bebas. 8-nya di samping dan 10-nya kan di. Oke, kita berikan applause. Oke, betul sekali apa yang dikemukakan oleh Sari. Jadi tadi untuk triple Pythagoras seperti itu ya. Kita menggunakan segitiga siku-siku, kemudian di sini berarti untuk persamaannya ya seperti ini. 6-nya dikuadatin, 8 dikuadatin, sehingga 10-nya juga nantinya akan dikuadatin juga. Terus nilai kuadratnya harus diakarkan. Sehingga akar dari 100 itu tadi adalah 10. Posisi di segitiga siku-sikunya seperti ini. Boleh 6-nya di sini, boleh 8-nya di sini. Intinya angka yang terbesar posisinya di sisi yang mana? Ya. Angka terbesar itu posisi miringnya. Ya. Nah, itu untuk triple Pythagoras. Selain 6, 8, 10 ada angka lain nggak sih triple Pythagoras? Ada yang tahu? Bisa menyebut? 3, 4, 5. Betul sekali Elvira. Selain 6, 8, 10 itu juga ada 3, 4, 5. Berarti kalau misalnya
patokannya adalah lihat resistornya. Di sini resistornya adalah 8 ohm kan? Nah, kelipatan Pythagoras dari 8 itu tadi adalah 6, 8, 10. Berarti impedansinya ambil angka yang terbesarnya dari triple Pythagoras itu, 10. Benar nggak tadi kita hitung untuk yang hasil ini impedansinya 10 ohm. Berarti kalau misalnya di sini resistornya misalkan di sini 4 ohm. Berarti berapa impedansinya? Z-nya. Kalau 4 tadi triplenya apa aja? 3, 4, 5. Berarti untuk impedansinya ambil angka yang terbesar yaitu 5. Biasanya kayak gitu. Jadi ini trik cepat. Namun kalau misalnya angka-angkanya itu tidak dalam posisi si triple Pythagoras, maka kalian harus mencari dengan menggunakan XL dan XC. Untuk ke Z-nya lagi tetap menggunakan persamaan apa dulu. Nah, the next berikutnya. Nah, ini cara cepatnya juga nih. Anda lihat nih. Salah satu contohnya aplikasinya. Perhatikan baik-baik di sini R-nya itu yang ini ya, 500 ohm ini R-nya. Berapa nilainya? 500 ohm. Berarti untuk triple Pythagorasnya kalau 500 itu ada berapa aja? 500, 1200 dan 1300. Angka yang terbesar berapa? 1300 nya. Berarti ini adalah si Z-nya. Nah, tinggal kamu lihat di sini mana yang 1300. Bu, saya mau ngebuktiin. Oke, kita buktikan. Di sini L-nya kan? Ini apanya? C-nya kan? Berarti L-nya di situ 8 Henry. C-nya di situ adalah 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Dipahami? Kemudian nyari Z tadi gimana? Akar R kuadrat ditambah XL min XC pangkat 2. Nyari XL dulu yuk. Omega kali, nah, omeganya berapa di sini? 100 dikali L-nya, jadi 800 ohm. XC-nya, oke, silakan. XC-nya 1 per omega kali C. 1 per omeganya masukin lagi. C-nya berapa tadi? 5 kali 10 pangkat min. Pangkat di bawah naik ke atas, jadi 10 pangkat 6 dibagi 5 kali 100. Ini habis, ini sisanya berapa? 4 ya? 10.000 atau 10 pangkat 4 dibagi 5. 2.000? 2.500? 2.000? Yang bener nih? 2.500. Jadi kan ini 10 pangkat 4. 10.000 dibagi 5. Tuh. Iya, 2.000 ya? Udah dapat di sini XL-nya, XC-nya, kita cari Z-nya. Z-nya sama dengan akar. R-nya masukin 500 kuadrat plus XL masukin 800 dikurang 2000 dipangkatin. Akar 500 kuadrat 25 tuh 2, 3, 4. Nah, ditambah 800 kurang 2000 min 1200 dikuadratin. 1200 ini dikuadratin sama dengan akar berapa? Silakan dihitung. Berapa? 169 ya? 169 terus 0 ya? Itu ya? Sehingga akar berapa nih? Ya, 1.690.000, yaitu 169 akarnya berapa sih? 13 kan? Tambahin 0-nya 2. 1.300 ohm. Terbukti nggak? Langsung di sini 1.300. Karena dia angkanya merupakan triple Pythagoras. Sampai sini bisa diikuti? Next. Sebelum kita ke sini, ini saya minta Anda untuk mempelajari di rumah ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin kita sama-sama membahas ini.
ada latihan soal. Soal nomor 1 aja. Oke. Untuk poin yang A. Jonah, can you help me please? Semuanya. Pertama, Anda bisa tuliskan apa yang diketahui soal. Saya minta sebelum saya tunjuk nih. Tadi Elvira jawab. Sebelum saya tunjuk, siapa yang ingin menuliskan apa komponen yang diketahui di soal latihan nomor 1? Dipersilakan yang mau menuliskan komponen diketahui ada di soal. Silakan. Tunjuk tangan sebelum tunjuk. Elvira, monggo silakan. Gak ada yang lain nih? Karena saya menawarkan ya. Sebelum ibu tunjuk, diketahui. Yang lain silakan. Boleh melihat gimana kemarin hasil GCR Anda. Ini juga nih. Satuan saya. Oke. Thank you. Kita berikan aplaus buat Elvira. Betul sekali ya. Ya, Pmax-nya di sini udah ketahuan. Ini adalah 100 PM-nya, Pmax-nya, dan 100 yang di sini adalah si omega. Ini R-nya, ini L-nya, ini C-nya. Poin yang A. Ada yang mau menjawab untuk poinnya A? Untuk impedasi, tapi pakai cara, jangan yang Pythagoras. Saya minta yang dicari dulu XL-nya, dicari SC-nya, baru masuk terus. Ada yang mau maju ke depan? Untuk menjawab poin A, kalau gitu saya tunjuk. Silakan, saya minta Zohab. Silakan maju ke depan. Thank you. Untuk poin yang A. Ya, di sebelah sini. Cari dulu XL-nya, cari dulu XC-nya. Yang lain ikut menghitung, mencari. Jadi nanti bisa Anda cross check betul atau tidak jawaban teman Anda ini. Kemudian untuk yang poin B-nya. Ini kan ketahuan nih. Ya, silakan Om Tariano. Boleh pakai impedance. Boleh pakai. Untuk ngitung bisa juga kalian menggunakan kalkulator secara manual, dihitung sendiri boleh, pakai phone juga boleh. Satu jangan lupa ya. Satu hal, ketika Anda menyelesaikan soal fisika, namun Anda lupa untuk menuliskan satuan, maka skor yang Anda peroleh tidak maksimal. Ya, kita sepakat itu. Karena fisika itu tanpa satuan itu seperti matematika saja, polos gitu kan. Jadi untuk di fisika biasakan dituliskan satuannya. Apaan berapa? Pmax-nya.
Garis bawah. Otariano sudah menjawab. Untuk yang B, attention please. Untuk Vmax-nya di sini Otariano menjawab 100 volt. Ada yang punya jawaban lain? Vmax-nya 100 volt. Bisa kita sepakati? Bisa. Ya, betul sekali. Aplaus untuk lalu kata arus maksimal atau maksimum itu persamaannya apa tadi? V max dibagi dengan Z. Ya, ini V max-nya dimasukin sama Otariano 100 volt dibagi Z-nya, impedansinya. Ya, Yusien sila. Di sini Z-nya impedansinya 1000, jadi hasilnya 0,1 ampere. Bisa kita sepakati? Bisa. Ya, betul sekali. Terus lagi. Jawaban yang A dari Zulham. Dicari XL-nya omega kali L. Omeganya Anda perhatikan di sini berapa? 100 ya, masukkan betul. L-nya di situ adalah 2 Henry. Masukin. Oke. XL-nya betul, kemudian XC-nya 1 per omega C. Oke, betul, sehingga R kuadrat plus XL min XC 200 per 1000. Ada punya jawaban lain? Untuk poin A, ada punya jawaban lain? Ya, betul sekali, plus buat Zulham. Kalau memakai itu apa namanya tripod Pitagoras, di sana R-nya berapa? 600 kan? Tripod Pitagorasnya berapa? 600, 800, 1000, dan angka terbesarnya adalah 1000. Dialah si Z-nya atau impedansinya. Oke, yang poin C, tegangan efektif dan kuat arus efektif dipersilakan. Siapa yang mau? Ya, silakan Rita. Ini apa? Ini D. Silakan yang D, siapa yang mau? Ya, silakan. Kursinya kayak Mana ada? beres. Ya udah. Oke, ada Vita dan ada si Pak Beni. Daya yang sedang bermain. Sambil coba dicek ya teman Anda itu betul atau tidak. Kemarin itu kalau dilihat dari soal yang Anda selesaikan, ada beberapa yang keliru. Ada yang di nomor 3, terus ada juga yang di angka juga nomor 2, tapi poin apa gitu yang kita lihat, kita cek bareng semuanya. Untuk poin C-nya, V efektif Vmax dibagi akar 2, masukkan Vmax-nya 100 per akar 2, disederhanakan hasilnya 50 akar 2. Ada punya jawaban lain? Bisa kita sepakati? Good job, betul. I efektifnya I max per akar 2 disederhanakan hasilnya 0,05 akar 2. Ada yang punya jawaban lain? Bisa kita sepakati? Oke, aplaus buat kita, betul. Bu, saya mau ininya dijabari Bu, akar 2-nya saya jabari 1,4, jadi 1,4 dikali 50 itu hasilnya saya tulis di sini. Boleh kayak gitu. Mau sepertiannya juga boleh seperti ini juga ya. Kemudian poin D yaitu dayanya. Kita cari ya, dayanya tadi VF kali F R per Z. Oke, dimasukkan angkanya, hasilnya adalah
3 watt. Ada yang punya jawaban lain? Nah, bisa kita sepakati? Oke, bagus sekali Siva. Baik, berarti Anda semua bisa memahami. Sekarang ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau begitu, sekarang saya minta tolong Anda keluarkan satu helai kertas lembar ya. Saya minta kita mengadakan refleksi seperti biasa. Poin yang pertama adalah poin apa? Iya, apa yang sudah Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini? Monggo Anda jelaskan. Poin yang pertama. Oke, attention please, attention please. Supaya saya bisa mengecek semua yang membuat refleksi, silakan berikan nama nggak apa-apa. Oke. Dan itu sifatnya adalah privasi untuk saya pribadi. Ada yang samaran ya? Ya. Nama depan aja nggak apa-apa, nama depannya aja. Kan ada yang sama ya. Oke, apa yang sudah kalian, pembelajaran apa yang kalian sudah mengerti? Ya. Kemudian yang kedua, perasaan Anda ya pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, harapan kalian. Oke. Waktu terus berjalan. Harapan Anda pada pembelajaran hari ini. Harapan saya dari pembelajaran ini apa? Lalu yang keempat, apakah selama kalian belajar tadi Anda menemui kendala? Kendala Anda pada pembelajaran hari ini. Apa itu ya? Itu saja. I give you maybe 5 minutes for question. I'll give you 5 minutes. Pertanyaan nggak usah ditulis ulang, hanya jawabannya aja lah ya, langsung yang udah ditulis nggak apa-apa, langsung aja lanjut jawabannya. Pertama apa? 2, 3, 4. Langsung jawabannya. Kalau kayak gini mah udah dapat masing-masing kan, nggak perlu ada acara. Iyalah. Kalau kayak gini masing-masing ada. Iya ya.
Okay. Are you finished now? Yes. Ya, boleh. Siswa yang paling belakang silakan berdiri satu orang, kemudian mengumpulkan hasilnya. Dua, satu. You know, I'm very so glad and learning together with you today. It's very nice. Ya, oke. Ya, dari tunggu revisinya. Ya, untuk the next pertemuan ya, untuk pertemuan kita di hari Kamis, attention, tolong kalian silakan cari literatur, browsing sebanyak-banyaknya, kemudian kalian tuliskan pada buku catatan Anda apa yang Anda dapatkan tentang radiasi elektromagnetik. Ya, apa sih pengertiannya? Terserah Anda deh pokoknya. Radiasi elektromagnetik. Ini ya. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran di hari Kamis nanti, seperti biasa ya, kita akan mulai dengan mindfulness dan saya akan meminta pendapat dari beberapa kalian untuk mengemukakan apa sih yang sudah Anda dapatkan dari hasil pencarian Anda tentang radiasi elektromagnetik. Boleh pengertiannya, boleh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Thank you. Kemudian kalau misalnya Anda mendapatkan persamaan itu juga monggo dipersilahkan. Ya, sampai di sini. Sebelum kita tutup, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke, thank you so much for your attention.